Shalom, selamat sore Bapak Ibu usia indah. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, walaupun sudah lewat, mungkin sudah ada dua minggu yang lalu. Tetapi baiklah, kita tetap akan merayakan tahun baru Imlek, juga ulang tahun yang ke-16 pada sore hari ini. Di sini kami mengucapkan Kong Si Sinien Mong En Sila Nien Nien Sen Di Jian Kang Ai Zu Gen Sen. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan di tahun ini, dan kita lebih mengasihi Tuhan lebih dalam. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar tetap bersyukur, karena ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Ada. Selanjutnya, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di Yeremia 33 ayat 6. Di sini saya akan membacakan bagi kalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan begitu indahnya untuk kita. Setiap kita ingin sehat, setiap kita ingin hidup sejahtera, tapi kita harus ingat, semuanya itu adalah milik Tuhan. Marilah kita belajar berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan seruan doa kita. Kiranya damai sejahtera dari itu Allah sendiri yang akan melingkupi di dalam kehidupan kita.
hari lepas hari. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Kau telah memimpin, menuntun kami melewati hari dan bulan yang telah kami lewati. Kami tetap bersyukur karena kami boleh anugerah dari Engkau, yaitu kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani Engkau dengan lebih baik. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk usia indah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan campur tangannya Tuhan. Mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan jamah sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Mereka yang kurang imannya, Tuhan berikan kekuatan di dalam iman mereka, supaya mereka boleh tetap bertumbuh dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan untuk kedepannya usia indah ini. Setiap mereka kiranya Tuhan rawat, mempunyai tubuh yang sehat dan kerohanian yang segar, sehingga kami tetap boleh melayani Engkau lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang sore ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu Langit dan Bumi. Kita nyanyi 2 kali. firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Limdian Pratama. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kami ucapkan
祝你生日快乐，老年团聚，恭喜恭喜，新年蒙安，身体健康，万事如意，年年有余，出入平安，恭喜发财。Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di surga, bersyukur kami boleh merayakan Imlek bersama dengan Komisi UIN pada sore hari ini. Demikian juga merayakan hari ulang tahun daripada UIN yang ke-16. Tuhan, berkat-Mu senantiasa tercurah kepada jemaat-Mu UIN di tempat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama merasakan sukacita, kebahagiaan, merayakan Imlek dan HUT ke-16 ini. Biarlah di masa-masa lanjut usia kami menjadi suatu masa usia yang indah bagi jemaat-Mu di tempat ini, yang memberikan kebahagiaan di dalam hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada sore hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus Laila. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, atau saya bacakan bagi jemaat sekalian di dalam Mazmur nomor 90 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya: masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kita mengingat Imlek, bagi kita Tionghoa, tiap tahun kita mesti memperingati. Tapi saat ini kita memperingati di dalam situasi yang spesial. Pas kebetulan juga hari ini tanggalnya tanggal cantik, 22/02/2022. Jadi kalau diperhatikan tuh 22/02/2022. Wah, ini sepasang seperti perayaan kita yang double ganda, berkatnya ganda. Imlek sekaligus HUT ke-16 UIN. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau lihat situasi hidup sekarang ini, saya benar-benar pribadi mengatakan ini situasi yang paling susah. Kenapa? Ya, pasti sudah tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat hidup kita sekarang ini begitu susah. Ya. Benar, pandemi COVID. Ini kita sudah mulai reda beberapa waktu yang lalu. Maunya ada acara sekalian perayaan HUT di gedung gereja, terhalang sama Omikron. Ya. Barangkali nanti ada lagi Tante Mikron dan sebagainya. Wah, benar-benar menyulitkan kita, ya kan? Kita punya keinginan, kerinduan merayakan, terhalang. Ya, semuanya mau tidak mau harus serba online. Kita mesti harus rekaman seperti ini. Supaya apa? Ya demi kebaikan kita bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian ini kebanyakan usianya sudah kepala 7 dan ke atas. Saya paling muda nih kelihatannya ya. Tapi lebih ganteng, lebih cantik Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingat saya
paling muda tentu ya. Kenapa? Karena pasti ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dulu guru sekolah minggu saya loh. Tidak tahu mungkin hadir hari ini. Saya ingat, jadi saya menyampaikan firman Tuhan ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Ya bukan maksud menasihati atau apa, karena saya nyadarin saya ini pernah muridnya sekolah minggu. Saya nyadarin saya paling muda saat ini. Tapi puji Tuhan kalau diberikan kepercayaan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bicara tentang budaya Imlek di lingkungan kita Tionghoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau bicara Imlek tadi pasti kita mesti memberi salam, ya kan? Salam itu ada artinya. Kalau dulu kita salam sebelum pandemi, kita bisa bersalaman atau kyonghi seperti ini. Kalau laki katanya kepalanya di sebelah kanan, ini pegangannya ini di sebelah kiri. Ya, kongsi. Ya, kalau perempuan kepalanya sebelah kiri, penutupnya di sebelah kanan gini. Kongsi. Ya. Kalau yang bagi lebih tua, saya kasihkan ini lebih tinggi nih, kongsi. Ya. Kalau sejajar umurnya, bolehlah agak lebih bawah ya, kongsi. Ingat Imlek, pasti Bapak Ibu sekalian hafal bahwa ada kisah atau juansuo ya, legenda binatang Nian. Nian itu yang membuat penduduk setiap kali mau musim semi, mau panen ya, atau menanam padi, makanya Imlek itu disebut juga perayaan Juanjie, ya. Karena hari tahun baru pas musim semi, musimnya orang-orang menanam, makanya banyak sekali ucapan supaya hasilnya bagus ya. Maka ada kongsi Pak Cai ya. Ada yang mengatakan kongsi Pak Tajai supaya apa? Makmur sejahtera ya kan? Juru Bing'an supaya apa? Keluar masuk selamat dan sehat. Nian Yoi harapannya selalu saja masih ada makanan berkat di akhir tahun. Wan Serui diharapkan apa? Supaya seluruh usaha itu lancar. Sendi Jiankang supaya apa? Diharapkan, didoakan kita semua itu sehat-sehat. Nah, kalau sehat kita bisa menikmati segala sesuatu. Tapi mengingat legenda daripada binatang Nian ini, kita dapat pelajaran yang indah. Apa? Wow, orang-orang pada ketakutan pasti. Karena ceritanya binatang itu akan memakan seluruh hasil panen atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam, juga bisa memakan anak-anak orang-orang yang ditemui oleh binatang ini. Siapa tidak takut? Makanya pada waktu itu orang tua dan anak-anaknya segera menutup pintu rumahnya, mereka tinggal di rumah. Loh lah mirip sekarang ini kita ini dikurung di rumah semua. Mau keluar mikir-mikir, takut. Berita selalu memberitakan hal-hal yang menakutkan. Ini sudah ada COVID pertama itu ada Delta, lalu sekarang masih ada Omikron. Tidak tahu apa lagi nanti. Jadi bagi kita sarannya jangan banyak-banyak terpengaruh membaca berita-berita, apalagi berita hoax. Ya. Supaya apa? Ya. Supaya tetap sehat kita ini, supaya tetap hatinya damai kita ini, supaya kita ini tetap bisa bahagia menjalani kehidupan ini, supaya berkat Tuhan itu senantiasa turun atas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
hidup itu memang kalau lihat dari legenda ini hikmahnya ada apa Bapak Ibu sekalian? Orang hidup itu pasti ada masalah. Orang hidup lebih banyak perjuangan. Orang hidup itu banyak kesulitan-kesulitan, banyak masalah. Tetapi kita lihat di dalam legenda itu ternyata ada seorang penolong yang menemukan solusi bagaimana supaya terbebas dari gangguan binatang nian ini. Ada seorang kakek yang akhirnya bisa menolong penduduk waktu itu dengan cara apa? Ternyata caranya sederhana, dengan membunyikan petasan sama membawa kain berwarna merah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini umat yang beriman, Bapak Ibu luar biasa. Sampai usia sekian ini begitu setia beribadah kepada Tuhan. Iman Ibu Bapak sekalian sungguh-sungguh jadi teladan. Saya salut ya. Saya percaya itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Bapak Ibu sekalian, dari kecil sampai tua, bukankah memang kita pernah kita lihat dan pelajari? Sejak bayi lahir pasti nangis ya. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan kembali ke pangkuannya, pasti juga ada yang nangis ya. Hidup kita ini berarti diiringi, diawali dan diakhiri dengan kesukaran, dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan tangisan. Tetapi justru di balik semuanya ini Tuhan meneladankan kepada kita ada berkat tersembunyi di balik semuanya itu, Bapak Ibu sekalian. Sesulit apapun ya, ada kata-kata bahwa lagu ya, ada katanya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Peribahasa ini sudah kita kenal mungkin ya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian bahkan sudah mengalami semuanya. Dulu masa mudanya begitu penuh perjuangan. Benar ya. Kalau tidak, sekarang tidak bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Bahkan punya anak, cucu yang sudah mandiri ya. Semuanya pasti dari kesulitan dan perjuangan. Banyak ujian-ujian pencobaan di dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan. Kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebenarnya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa perjuangan hidup itu tidak pernah sia-sia. Kesulitan-kesulitan hidup itu justru akhirnya membuat setiap kita ini jadi malah hidupnya lebih bersyukur, lebih berbahagia. Kalau mengingat tadi dikatakan di dalam Mazmur nomor 90 ayat 10 tadi, kalau Isa hidup kita itu 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, umur kita ini memang terbatas, paling maksimal 70, 80. Bagi generasi saya ini mungkin barangkali lebih pendek lagi ya.
Kata Tuhan, 1000 hari itu seperti hari kemarin. Makanya dikatakan berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Ya, karena begitu cepat. Katanya peribahasa Indonesia nih, wong urip mung mampir ngombe. Ya, berarti begitu cepatnya, begitu pendeknya. Bagaimana kita mengisi waktu kita yang pendek ini? Ya, Tuhan meneladankan kepada kita bahwa dari kesukaran dan penderitaan itu, di balik itu kita akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. Ada istilah Tionghoa mengatakan huiji itu bencana. Di balik bencana itu ternyata katanya ada jihui, ada kesempatan. Orang-orang Tionghoa sangat tahu dari pengalaman hidup bahwa sebetulnya di balik bencana walaupun ada resiko, tetapi di situ juga ada kesempatan. Oleh karena itu, bagi umat Tuhan yang kita percaya kepada Tuhan dan tetap setia bisa melewati bencana ini dengan iman, maka sebetulnya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa di balik itu. Asal ya kita tetap bisa mengingat firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, kita tetap memiliki hati yang gembira, kata lagu. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, firman Tuhan menjadi pegangan hidup bagi saya ketika saya menghadapi kesulitan yang luar biasa. Khususnya juga pada saat pandemi ini, saya selalu ingat, ojo dipikir teman-teman. Yang lebih baik adalah kita mengingat firman Tuhan. Hati yang gembira itu adalah obat. Dibuat kita hatinya gembira. Pakai kalau ada acara-acara, yo sekarang nggak boleh kumpul-kumpul banyak ya. Mungkin waktu itu Bapak Ibu sekalian masih bisa ikut jalan sehat. Ikut jalan sehat, kumpul-kumpul ya. Mungkin sekarang ini bisa memiliki hobi-hobi di rumah ya. Apa yang disukai itu barangkali itu bisa membuat hati Bapak Ibu sekalian menjadi lebih gembira, lebih bahagia, sehingga tidak terbawa pikiran pandemi atau kesulitan pada saat ini. Ingat juga bahwa kalau hari ulang tahun itu biasanya lagunya kan katakan Juni Senre Kuai-le, Juni Senre Kuai-le, Juni Senre Kuai-le, Juni Yongyan Kuai-le. Artinya jelas ya Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun. Semoga sukacita bahagia selamanya. Juni Yongyan Kuai-le. Doa yang luar biasa. Dari lagu itu berarti pencipta itu sendiri mengingat bahwa kebahagiaan sukacita itu menjadi harapan ketika seorang bertambah usianya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Kalau kita sehat, kita masih bisa berusaha. Kalau kita sehat, kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa menikmati segalanya. Maka itu ada juga dikatakan Jiangang Seti'i. Kongsi Pak Cai Senti Jiangang Seti'i. Benar bahwa hidup ini sehat itu adalah nomor satu. Sehat itu adalah harta terutama. Memang ada banyak rezeki yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada rezekinya dekat dengan keluarga, ada rezekinya penuh dengan cinta, ada rezekinya punya pekerjaan yang nyaman,
ada rezekinya punya harta yang melimpah, ada rezekinya apa-apa saja cukup, ada yang rezekinya diberikan kesehatan. Semua itu tidak tergantung dari semata-mata uang, bahwa semuanya bisa menjalani masing-masing rezekinya dengan bahagia. Semoga di tahun Imlek ini dan ulang tahun yang ke-16 ini, dengan tanggal yang luar biasa cantik ini, menambah kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Tetap setia dan beriman kepada Tuhan seperti namanya, Chongsin, ya, komisi yang setia dan beriman pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang senantiasa melindungi, menyertai kami, memberikan teladan di balik penderitaan, di balik kesukaran, kesulitan hidup. Dari teladan Tuhan ada berkat luar biasa, baik berkat jasmani maupun berkat rohani daripada Tuhan sendiri. Kebahagiaan yang diberikan kepada kami masing-masing umat-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Limpian Pratama yang telah membawakan firman Tuhan mengenai Imlek. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati firman Tuhan, firman-Nya, dan memberkati hamba-Nya sendiri. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Lai lai lai, 我们过新年，幸福快乐直到永远。让我们大家过一个幸福的一年。愿主赐恩给我们每个人。谢谢各位，祝你们大家新年快乐。阿门。
Mukmin. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Berkat Anak Cucu. Memberikan persembahan melalui gereja setempat, yaitu ada AC-nya. Mungkin Dr. Gunawan bisa, kalian boleh transfer atau memasukkan uang persembahan untuk UIN di kotak kaca yang disediakan tiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Selesailah acara kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel. Waktu kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara kita pada hari ini melalui acara Imlek dan hari ulang tahun daripada usia indah. Ini marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, keselamatan, pertolongan, pemeliharaan daripada Allah Bapa, dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menopang kehidupan kita dengan kesehatan, keselamatan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu anggota Komisi Usia Indah Chungsin, mohon maaf bahwa oleh karena pandemi COVID-19 bahkan Omikron yang sedang mewabah kemana-mana, kita tidak bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-16, bahkan untuk merayakan Imlek pada tahun ini. Kiranya acara ini tidak mengurangi sukacita kita. Tuhan memberkati kita semua.